Misalnya dari strongman sendiri sebagai asosiasinya mungkin di Indonesia nih ya. Strongman dulu itu kalau kita kenal tuh kayak kejuaraan-kejuaraan kayak tarik pesawat. Gua ikut di ekstras itu, gua narik truk lomba narik itu bertiga. Ya. Dan itu mereka ternyata udah ada audisi dan gua nggak ikut audisi. Gua datang pakai channel lepis. Dan mungkin orang Indonesia itu kalau ngomongin strongman, mungkin dia akan strongman apaan? Maksudnya orang kuat. Strongman mungkin lebih orang malah taunya obat kuat kali strongman. Karena kalau promo cuman orang itu harusnya banyak orang yang lebih kuat dari gua. Iya gak? Harus kita cari. Gue pengen banget ketemu orang-orang itu kuat itu nongol. Yang di atas gunung ya gak? Siapa tahu banyak potensi dari orang-orang anak muda yang kuat, yang di daerah yang dia nggak tahu, yang dia senangnya deadlift doang, atau dia yang sukanya main kaki terus, atau dia yang sukanya untuk apa ya, jiwa kompetisinya tinggi ya nggak? Itu dia pasti gue pengen banyak banget biar Indonesia tuh terkenal juga kuat-kuat juga. Halo sobat Aca Ucu dimanapun Anda berada, balik lagi bersama gua Alfian Deltoid di channel Aca Ucu Network, dan ini adalah tayangan perdana kita di mana kita akan membuat suatu channel ini menjadi channel yang lebih motivasi, inspirasi, dan lebih mengedukasi teman-teman generasi muda yang ada di Indonesia seluruhnya. Oke, dalam tayangan perdana kali ini kebetulan gue bersama salah seorang atlet. Dia ini adalah apa ya, pokoknya kita bisa bilang manusia paling terbesar yang ada di Indonesia untuk saat ini. Buset gila. Gue kayak dinosaurus gue. Kalau lu misalnya penggemar film box office nih ya. Iya. Fantastic Four. Siapa? Kirain itu Godzilla. Enggak, Fantastic Four. Itu yang batu. Iya. Oke, di samping gua udah ada Bang Aji Suganda. Halo. Bosku, gue manggilnya bosku apa nih? Apa aja, Bang? Oke, bosku. Kan lebih, karena ini nanti channelnya kan lebih ke generasi muda, Bang. Oke, bosku muda, ya nggak bosku. Bocil, waduh. Ada Diwan dong, Diwan. Oke, Bang Aji Suganda. Halo. Coba Bang, bisa dikenalin dulu Bang, gimana nih Bang? Dari sosial media lu dulu gimana, kemudian kesibukannya saat ini, lu sebagai apa gitu Bang? Gua Aji Suganda, ngomong umur kan nih, nggak usah ya? Iya, gua sekarang jadi seorang strongman di Indonesia, salah satu powerlifter juga di Indonesia. Terus juga gua fitness enthusiast. Enthusiast. Oh iya. Jadi gua tiap hari nge-gym. Di tempat fitness. Gak ada kerjaan lain? Alhamdulillah ada, bantu-bantu orang tua jaga toko. Iya, terus sehari-hari gue selain nge-gym, udah ke kantor, latihan, udah gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja ya? Iya, makanya boring nih. Dan sekarang nih gue baru ngeliat lu lagi bikin YouTube channel. Oh iya nih baru bikin YouTube channel Aji Strongman Indonesia. Nah, isinya apa aja tuh Bang nanti Bang? Isinya cuman latihan strongman, terus gue ntar ketemu sama orang-orang kuat di seluruh Indonesia, ntar kita cari. Jadi siapa tahu di Jawa ada orang kuat siapa, ntar di Bali orang kuat siapa kita temuin, ntar siapa tahu ada rezeki ke Pulau Kalimantan misalnya ya. Nah, kita apa cari yang kuat-kuat. Nah iya pasti kok. Orang daerah pasti ada yang kuat. Gue yakin nih kalau Indonesia ini kalau di olahraga strongman ya, itu agak emang ketinggalan di Asia Tenggara. Paling terakhir, lu bayangin tuh. Asia Tenggara termasuk Malaysia. Oh Singapura. Iya, bukan ya nggak tahu sih statistik yang paling terakhir atau enggak. Maksudnya dibanding Brunei aja,
Malaysia, kita jauh banget. Thailand, Filipina udah duluan. Tapi alhamdulillah akhirnya tahun 2018 temen gua Bang Hafni dari Bang Hafni dari Gorilla. Dari Gorilla ya. Gorilla benar. Gym. Benar. Nah, itu bikin pertandingan strongman pertama di Indonesia. Wow, namanya Strongmania. Nah, gitu. Jadi Strongmania itu pertandingan pertama di Indonesia buat strongman. Jadi itu cikal bakalnya strongman di Indonesia. Oke, Bang, itu kan kalau strongman itu kan baru mulai happeningnya ini Yes. 2018 nih ya. Iya. Nah, kalau gua pelajarin dari bio lu, wah Iya. ini Oh, kalau bio. di Bio, Google nama lu udah ada, Bang. Oh gitu. Wikipedia udah ada. Udah Tapi keseringan di udah ada yang ngulas, Bang, Oh, iya, Wikipedia. iya. Jadi kalau teman-teman semua kalau klik di Google Aji Google Megaloman. searching ya, Google Engine, Google Engine search. Kalian coba ketik Aji Strongman. Wah, itu paling atas. Oh, yang bener lu. Lu lihat aja, baru tahu malah. Aji Strongman, Aji Suganda. Nah, itu keywordnya tuh. Iya, apa? Dulu sih bukan strongman, jadi baru. Jadi orang mungkin taunya kalau kalau Aji Suganda mungkin nggak tahu siapa ya. Cuma kalau Aji Strongman, nah mungkin orang ada kata strongman-nya itu yang mirip Virgon katanya. Tapi nih, Bang, kalau balik-balik ya, 2018 itu Iya. happeningnya strongman. Iya. Dan kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya strongman itu udah ada, Bang. Oh, di mana? Gua nggak tahu nih, kalau gua nggak tahu nih. Oh, Kalau kayaknya misalnya pernah lihat. kalau misalnya dari strongman sendiri sebagai asosiasinya mungkin di Indonesia nih ya. Strongman dulu itu kalau kita kenal tuh kayak kejuaraan-kejuaraan kayak tarik pesawat. Oh, kalau itu, nah itu maksudnya ke extreme sport. Jadi Extreme dulu sport. ada suatu stasiun TV, boleh ngomong nggak? Boleh. Karena kita belum ini belum komersil ya. Ayo masuk endorse. Jadi dulu ada Trans TV tuh bikin nama Extra Joss, namanya Extras doang ya? Iya, extra. Jadi dulu itu mah aturan-aturan dari pihak TV-nya aja, nggak ada aturan strongman. Sabu dotoing. Ya maksudnya nih misalnya gue ikut salah satunya. Gue ikut di Extras itu, gue narik truk lomba narik itu bertiga. Ya. Dan itu mereka ternyata udah ada audisi dan gue nggak ikut audisi. Gue datang pakai channel lepis. Akhirnya gue bawa celana pendek, teman gue bahkan pakai celana lepis, nggak bawa celana pendek. Jadi ya mendadak aja. Invitation dong lu. Nah kebetulan bukan kebetulan satu timnya itu ada yang nggak datang. Nah gue tuh kan udah mungkin ibaratnya gue waktu itu waiting list. Tapi gue nggak dikabarin dari awal. Kalau tim-tim yang lain udah siap. Dan gue kalah itu, masuk ke semifinal cuman kalah. Lu kalah sama siapa tuh? Wah lupa itu. Kayaknya ya. Wah, itu udah dengkot semua itu kalau Wah lihat itu tuh. enggak, tapi itu banyak anak panco juga. Kalau nggak salah ada Bang Hafni juga. Bang Hafni ikut tuh. Ada Bang Bowo Panco itu ikut tuh. Gue inget kok muka-mukanya. Oke, Bang. Ya kalau sekarang sih boleh dibikin lagi. Berarti itu yang dulu tuh berarti udah beda ya dengan strongman yang sekarang ya. Oh beda. Sekarang Itu lebih ke copotannya atau sekarang emang kita karena informasi udah lumayan dari internet, kita emang bukannya menyalin ya, emang strongman yang lagi tren di dunia, ya gua latihannya kayak gitu. Olahraganya kayak gitu. berarti yang udah tahun-tahun sebelumnya itu cuma sebagai hiburan Dan mungkin orang Indonesia itu kalau ngomongin strongman mungkin dia akan strongman apaan? Maksudnya orang kuat. Strongman mungkin orang malah taunya obat kuat kali strongman. Karena kalau promo iya. Cuman orang Indonesia taunya strongman itu apa? Orang olahraga apa? Itu lo yang narik pesawat. Nah, itu lo yang narik truk. Nah, orang baru sadar, oh, strongman tuh itu. Nah, tapi ternyata itu cuman salah satu dari sekian banyak event di strongman. Ada kita ngangkat ban traktor, ada kita deadlift pakai axle bar, pakai pipa air, ada gua mikul, ibaratnya mikul kayak pikulan tuh. Ya. Kayak orang dagang dodol zaman dulu. Ya. Nah, itu pakai besi semua. Terus ada lagi gua
ngangkat gendong batu, main lama-lamaan. Ada. Jadi Atlas Toy. ada batu yang bulat, ada batu kali, banyak. Jadi ragamnya strongman itu luas banget. Dan itu bisa implementasinya lebih ke kehidupan sehari-hari. Kayak dorong truk, kayak dorong mobil kalau mogok, ya nggak? Kalau deadlift, ya ibaratnya kayak ngangkat sesuatu dari bawah, dari lantai. Terus kalau lempar, kalau farmer walk, nah kita jalan sambil misalnya bawa dumbbell. Nah implementasinya apa kalau misalnya kita ke pasar? Implementasinya belanja. Nah, banyak. Belanja tuh kalau ibu-ibu plastiknya kan banyak kiri kanan kita angkat. Nggak perlu tuh. troli lagi. Nggak perlu troli lagi. Tapi gue juga males sih ke pasar. Iya. Dan sekarang sih alhamdulillah udah ada organisasi resminya, Bos. Oke. Gitu. Apa tuh? Namanya POXI. Poksi. Persatuan Orang Kuat Seluruh Indonesia. Isinya di dalamnya bidang olahraganya apa aja? Strongman? Strongman aja. Strongman aja, nggak ada powerlifter? Nggak ada. Beda. Kalau powerlifter ada organisasinya Itu sendiri. lebih ke olahraga rekreasi ya, Bang? Iya, Olahraga hiburan gitu ya, Bang? Iya, itu kalau nggak salah masuknya ke Formi ya? Formi sekarang, Formi. Sekarang udah masuk di Formi mungkin. Oke, Bang, nih gue potong nih, Bang. Oke. Dulu, lu kan ini kan atlet binaraga, Bang. Oh iya. Lu kenapa sih kok Sekarang malah masih kelihatan sekarang binaraga jadi- nggak? Kenapa kok lu kok jadi memilih lu jadi atlet strongman? Apa lu nggak ada prestasi apa di binaraga? Wih, iya. Dulu binaraga gagal. Jadi binaraga itu mungkin bisa dibilang cinta pertama gua. Oke. Gitu. Kalau strongman itu Selingkuhan? bukan. Kalau selingkuhan berarti masih terbagi ya nggak? Oh iya. Kalau strongman itu hati gua dipanggil. Oke. Jadi, gue jujur aja nih di binaraga mungkin prestasi gue hampir biasa banget. Orang tuh kalau mungkin Aji mana pernah menang, emang agak pernah menang, paling juga juara 3 doang, itu udah paling, itu juga di Semarang. Karena lu masih muda, Bang. Iya, enggak. Jadi gini. Karena lu masih muda waktu itu. Bukan, maksud gue yang mau gue bilang itu ternyata gue nggak di situ. Anjay, maksudnya gimana ya? Mungkin Prestasi lu bukan di situ. Mungkin gue tuh binaraga suka banget, ngeliatin semua atlet gue di YouTube, majalahnya gue beli semuanya tiap hari. Dulu tuh zaman Pesaraga gue minta tanda tangan sama foto bareng Ameriki Samsuri, Yudhistira tuh gue minta foto bareng sama Hendra Zain, sama Safrizal, semuanya udah gue minta foto. Tapi ternyata pas gue nekunin olahraganya itu tuh emang aja? Bukan, bagus, binaraga tuh bagus banget, cuman kayaknya ternyata tuh gue seneng hal yang emang gue suka ngangkat berat gitu. Oh, jadi binaraga itu dengan olahraga kayak misalnya bench press, squat, seberat apapun itu masih bagi lu kurang berat? Oh bukan, maksud gue gini, kalau apa challenge tantangannya bukan, itu? Enggak, bukan tantangannya, bukan. Jadi gimana ya, gue bikin kata-kata dulu nih. Jadi binaraga itu kan seni memahat tubuh ya. Iya. Nah, mungkin badan gue ini cost-nya agak terlalu besar untuk ibaratnya cost produksinya untuk bikin jadi suatu badan binaraga tuh agak mahal dibanding orang-orang yang badannya yang udah setengah siap, ngerti nggak lo? Oh iya. Nah, ada kan atlet-atlet tuh sekarang badannya lagi off aja, dia diet sebulan setengah udah ready tanding kan. Nah, kalau gua tuh bahkan harus 4 bulan diet nih, jadi effort gua tuh 2 kali lebih keras dari mereka, tapi ya hasilnya gua berapa kali tuh ya agak bermasalah di conditioning gitu. Iya, bisa in shape bisa. Cuman hard udah lumayan hard. Cuman untuk shredded atau kayak conditioningnya, oh iya. Kalau anak sekarang bilang berantakan gitu. Itu yang gue nggak pernah dapet ngepicknya tuh di situ gitu. Dan itu gue sedikit sebenarnya agak frustasi, dan kemudian di situ kebetulan gue
berumah tangga kan, jadi kayak momennya gue berumah tangga, terus di satu sisi harus cari kerja kan, harus kerja, ya udahlah, mungkin biarlah Binaraga itu jadi Masa perjalanan aja. Mungkin enggak, gue nggak mau masa lalu. Itu bagian dari cerita di hidup gue aja. Oke. Tapi bukan ini bukan reason lu sebagai dari atlet Binaraga jadi strongman, bukan gara-gara lu nggak bisa diet kan? Oh bukan, enggak. Itu sebenarnya kalau gue mau, dulu gue jadi pas gue buka gym lagi tuh 2017 ya. Iya 2017. 2016 2017. Nah itu lu masih seneng banget bocah-bocah lu suruh tanding. Nah iya itu gue bahkan berpikir gimana gue mau promotor, mau promo gym gue yang baru, Garuda Gym. Itu dengan gue tanding. Nah gue mau sekalian promosi. Nah gue diet tuh, diet. Udah diet udah dari 130 sampai 115. Feel-nya nggak dapet, men. Karena? Nah, gue juga bingung di saat gue udah punya semuanya, bukan punya semuanya maksudnya. Iya. Gue udah ngumpunin lah, alat, sumber daya, makan, suplemen ada, makan udah kerja kan, udah bisa nyari duit sendiri. Sedangkan nge-gym udah tinggal nge-gym. Temen banyak yang dukung, tapi ternyata hati gue nggak dapet gitu. Di tengah jalan, lu ketemu siapa tuh? Ya itu ketemu Hafni itu, gue tahu ada info strongman, wah ini gitu. Nah besok kalau episode berikutnya Bang Hafni kita aja ngobrol. Oh iya dong, kenapa bisa ngeracunin Bang Haji lu Bang? Iya. Oh Bang Hafni juara panco nasional tuh. Beda-beda alam ya dari Binaraga ya. Dia kalau dia strongman juga. Enggak, dulunya Bang Hafni Binaraga bukan? Oh nggak tahu. Dia lebih panco sih kalau gua. Iya panco. Lihat. Dia gokil tenaganya. Gitu. Jadi ternyata bukannya gua gagal, gua ngerasa gua nggak bisa diet terus nggak ada prestasi. Enggak. Gua mau coba lagi tuh. Waktu itu mau coba sekali lagi buat promosi gym gua, tapi ternyata di tengah jalan gua nemuin apa yang hati gua cari gitu. Anjay. Oke, berarti lebih cocok, lebih nyaman. Dan ternyata badan gue kayaknya dibikin untuk di situ gitu. Jadi gendutnya dapet. Jujur ini emang Aji Sugana paling gede sih di Indonesia nih kalau gue lihat ya. Iya, cari aja orang yang beratnya 150. Ada nggak? Yang tinggi perutnya kanan kiri ya. Oke Bang, nih Bang, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal agak sedikit hardcore deh. Oke, lu siap ya? Nah, gue demen nih. Gue udah mau jawab nih langsung. Binaraga kan begitu Bang. Oke. Ada dengan obat-obatan. Oh, underground. Yoman. Ya kan ada apalah, ada testosteron, ada. Oh ini nggak boleh sebut merek tapi boleh sebut itunya. Jenis boleh. Oke. Nah sedangkan kalau di strongman sendiri ada kayak gitu juga nggak Bang? Oh iyalah. Di dunia, ini gue ngomong secara global aja ya. Benar. Namanya di dunia strength atau dunia kalau bahasa ini kekuatan, nggak usah ngomong kekuatan. Yang lomba balap sepeda aja Neil Armstrong, nah itu bukan kuat-kuatan, dia endurance. Itu endurance. Ini strength. Ya dia ya. Kalau nggak salah, iya apa HGH juga ya? Enggak. Ephedrine. Oh, ephedrine itu ephedrine itu kayak bahan baku ekstasi. Jadi dia emang memacu lu nggak capek-capek itu. Nah ini balik lagi. Ya untuk apalagi olahraga strength. Nah sekarang gue ngomong sedikit, gue ngasih tahu di Amerika itu organisasi yang resminya namanya USPL. Oke. Itu naungannya di IPF. Di dunia kan IPF nih, powerlifting nih ya, kita ngomong powerlifting. Amerika keluar dari IPF. IPF itu organisasi dengan tes drug. Drug test. Nah, Amerika keluar. Tahun ini lagi rame sekarang beritanya. Nah, berarti Anda sudah mengerti dong garis. Iya.
Gitu sih. Tapi sekelasnya kayak misalnya Mr. Olympia, Arnold Classic. Kalau Mr. Olympia mah nggak usah diomongin lagi ya emang. Karena ya, emang udah sewajarnya lah dia iya, udah iya. pakai. Karena emang kalau gue lihat sih emang limitnya manusia normal itu nggak bakalan bisa sampai seperti itu badannya. Iya itu ya, tapi biar gimana pun dibalik dia drug use gitu ya, dia mungkin emang dia punya genetik gift-nya juga gede banget. Orang kayak gitu kan yang punya shape badannya kayak gitu kan. Nah kalau steroid itu nggak bisa ngerubah genetik lu. Kalau bicep lu pakai steroid dibikin mancung, nggak bisa. Ya misalnya bicepnya panjang, modelnya panjang. Oke. Nah, kalau emang mancung dari sananya pasti mancung. Itu nggak perlu pakai steroid. Cuman steroid itu bisa membantu dalam segi size. Lean. Kalau lean bisa nggak perlu steroid, bisa freak. Nah, bisa kata-katanya yang pas tuh freak. Nah, freak sampai fansnya tuh kemana-mana tuh ya. ya itu sampai kadar airnya dia bisa keras hard banget itu. Itu susah. Mungkin kalau untuk cutting, kalau gue lihat nih misalnya kalau untuk cutting dengan dia untuk mendapat in shape aja itu bisa tanpa drugs. Semua orang juga bisa. Maksudnya dengan diet biasa itu bisa. Cuman kalau orang mau mencapai tingkat lean-nya tuh sampai freak tapi dia bisa jaga ototnya gede banget, nah itu kan agak bingung ya. Iya. Ya, itu yang bikin orang agak mes tuh itu. Kok dia bisa se-lean itu? Misalnya beratnya 135, nah gimana itu? Mesti juga dia. Kalau kita kelas 75 udah sangar banget, itu 75. Nah, kalau beratnya 135 kering. Pantatnya bergaris-garis. Iya. Itu kan berarti ada campur tangan ini. Saunanya tiap hari kali itu. Apa pantatnya ditempel ke tempat sauna. Oke. Nih Bang, kalau di strongman apaan aja sih Bang yang biasa dipakai Bang? Kalau strongman kayaknya jujur. Iya. Kalau untuk strongman gua rasa cuman perlu basicnya doang. Basicnya apa? Basicnya ya testosteron lah. Basic dari hormon itu ya testosteron. Yakin testosteron? Iya, kalau gua iya. Tren A, tren B, Nggak perlu. tren C, Z, B, A, B, C, D. Nggak perlu tren. Kalau lu cuman mau untuk level tertentu aja. Cuman kalau lu mungkin ya lu mau memecahkan rekor dunia, nah lu butuh deh tuh. Cuman kalau untuk untuk lu bisa ibaratnya berada di level yang udah top aja ya ini sih testosteron cukup. Testosteron berarti bisa pengaruh sama angkatan lu dong? Oh iyalah, kan itu basicnya. Jadi testosteron itu dia udah segalanya, udah drive, mood latihan, udah untuk strength, udah pasti size lu gitu. Buat appetite lu, buat nafsu makan lu. Nah, itu yang rada susah kan kalau orang yang genetiknya agak kurus ikut strongman, dia nafsu makannya harus dibanyakin. Nah, itu caranya ya testosteron itu ngebantu dia untuk lapar terus gitu. Strongman itu harus makan terus, olahraga yang harus makan terus selain olahraga strongman. Karena dia kalorinya harus ngisi banyak. Terus. Nah, olahraganya kan kalau latihan strongman itu gue bisa misalnya sehari bisa 3 macam nih. Dan itu kan satu macamnya bisa sejam setengah. Gitu. Oke. Jadi emang kalorinya harus agak gede gitu. Oke Bang, selanjutnya Bang, lu udah sebagai mungkin kalau di sekarang jadi public figure-nya Buset, public figure. Ini kalau benar kalau gue lihat nih sekarang lu sebagai salah satu public figure-nya strongman powerlifter di Indonesia nih. Di Jakarta dulu dah. Oke, Jakarta ya. Jakarta mungkin di Indonesia juga mungkin banyak yang tahu lu. Kira-kira apa sih Bang yang pengen lu harapin ke depannya ketika pas lu menjadi seorang atlet strongman satu-satunya orang terbesar yang ada di Indonesia? Nah, kalau terkuat pound per pound bukan gua.
Maksudnya untuk perbandingan berat badan ya gua mungkin orang bilang terang aja kuat orang badannya segede gitu, nah gitu kan. Ya emang benar sih, ada orang yang nggak gitu gede tapi kuat, angkatannya ya banyak gitu. Iya. Cuman karena gua mungkin agak jarang yang segede gua, jadi orang agak amazed aja gitu. Tapi kalau harapan, nah ini gue selalu ngomong ya di mana-mana nih. Kita nih 200 juta, ya bener ya, Indonesia 200 juta ya? Lebih ya? Ya 270. Nah, itu harusnya banyak orang yang lebih kuat dari gua. Iya gak? Harus kita cari. Gue pengen banget ketemu orang-orang tuh kuat itu nongol. Yang di atas gunung ya gak? Siapa tahu banyak potensi dari orang-orang anak muda yang kuat, yang di daerah yang dia nggak tahu, yang dia senangnya deadlift doang, atau dia yang sukanya main kaki terus, atau dia yang sukanya untuk apa ya, jiwa kompetisinya tinggi ya nggak? Itu dia pasti, gue pengen banyak banget biar Indonesia tuh terkenal juga kuat-kuat juga gitu. Jadi kalau komunitas tuh ya gimana biar misalnya siapa tahu ini kan gue udah mulai di YouTube ya, siapa tahu orang-orang Kalimantan ternyata ada nih, ada yang kayak Bang Haji gitu. Nah ya udah bagus, itu bisa diadu dong, bisa ditemuin. Bisa kita latihan bareng, bisa. Gitu. Gue juga nggak masalah, lagi juga orang kuat nggak selamanya kuat ya. Antara ada momennya. Iya. Rossi aja nggak selamanya kenceng, jatuh juga. Iya. Ya, gue sih juga berharapnya mudah-mudahan di pemerintahan Indonesia ini ada suatu olahraga event terbesarnya lah, Bang. Iya, harusnya sih ya bikin ya. Ada event terbesarnya dari powerlifter atau strongman sendiri yang bisa ya mungkin harapannya ada di PON. Wah iya, siapa tahu. Jadi apa maksudnya? Kalau gue sih kasih saran gue buat pemerintah ini, misalnya untuk ngomong powerlifting ya. Iya. Kita ngomongin prestasi diomongin, tapi kita kenapa nggak rangkul anak muda? Iya nggak? Anak muda tuh kalau dirangkul seneng banget, dikasih sarana prasarana ya nggak? Siapa tahu misalnya nih, gue ngomong gila banget nih, misalnya di setiap daerah kan mereka punya duit ya, bikin kayak satu gym khusus powerlifting di masing-masing daerah ya nggak? Padahal equipment-nya juga nggak perlu banyak-banyak banget ya. Iya, cuman squat, bench press, deadlift aja. Coba misalnya di mana di Jakarta ada hall khusus untuk latihan powerlifting. Nah, misalnya daerah Surabaya punya. Jadi mereka yang di daerah, misalnya yang rumahnya di Blitar, ya gue ke Surabaya gitu. Yang ada di wilayahnya gitu ya. Itu ngebantu banget. Jadi yang kenapa nggak kita fokus mikirin prestasi terus yang dipikirin, tapi kenapa nggak kita munculin anak-anak baru, ya nggak? Itu penting banget sih menurut gua, mungkin di semua cabang ya. Iya. Kalau mereka punya duit nih, punya anggaran, mereka ke daerah-daerah, ke tempat fitness nih, ngeliatin ya anak-anak, ini ada yang potensi, atau lihatnya dari Instagram, wah ini potensi, atau lu ada yang badannya gede, kuat sedikit, kita arahin ya nggak, mau nggak ikut powerlifting gitu. Iya. Ada pembinaannya lah ya. Iya. Oke Bang, terakhir Bang, gua sedikit balik lagi ke yang tadi tuh, bahwasannya olahraga binaraga. Kesesaran lagi. Binaraga, kemudian powerlifter, itu bahkan di olahraga di multi eventnya Olimpiade sendiri itu udah disingkirin. Nah, ini harapan lu Bang kepada generasi muda dengan adanya binaraga sama powerlifter itu udah nggak ada di Olimpiade. Terus apa nih yang pengen lu harapin nih Bang? Tapi sebenarnya kayak gini nih, kalau ngomong ini kita ngomong satu-satu dulu ya, binaraga. Mungkin kalau binaraga nggak masalah nggak ada di Asian Games multi event, karena mereka punya single event tuh yang gede-gede banget. Aman. Oke. Nah, cuman yang mungkin nih, yang denger yang powerlifting misalnya ya, yang nggak ada di Asian Games ya, kan kemarin nggak ada tuh. Nggak ada. Nah, Asian Games nggak ada. Asian Games nggak ada. Nah itu sayang banget. Tapi karena penyelenggaraan multi eventnya terlalu mengagung-agungkan
multi event, ngerti nggak lo? Jadi powerlifting ini kayaknya bergantung banget sama multi event gitu. Kenapa nggak kita nengok binaraga? Mereka aja bisa maju. Mungkin nggak ada yang ngerangkul di Indonesianya kali bang buat Belum, ya mungkin belum ada. Seharusnya sih jadi kayak jadi- Amerika, kemudian Iya, apa? Amerika tuh- Irlandia. Amerika itu pertandingan powerliftingnya banyak banget, lu tinggal milih nih. Udah ngeliat listnya, mungkin mereka punya kayak ada grupnya ya di, Yes. di Facebook misalnya. Bulan September 2 pertandingan misalnya. Oktober 1, November 1 tuh. Mereka emang udah dibikin aja sama mungkin gym-gym lokal atau kalau ada pemerintah gitu. Jadi harapannya Iya makin banyak pertandingan sih. Dan kalau bisa amatir. amatir dulu ya. Amatir dulu, harus kita mikirin anak-anak amatir, anak mudanya dirangkul dulu. Oke. Itu aja sih. Kalau ada, siapa tahu ada orang-orang kaya yang punya duit, sukanya juga powerlifting, ya nggak bisa. Oh, bisa colek bos OX tuh. Iya, Sebagai bos. ketua komite. Bos Joni. Bos siapa? Joni. Oh iya, Bos Joni. Joni Widodo. Joni Widodo. Joni Widodo ya. Siapa tahu dia tertarik jadi mau ketua invest komite. kan. Iya. Oke Bang Haji, cukup sekian tadi. Mudah-mudahan di channel Oke, YouTube ini thank kita you. bisa masuk dan didengarkan di teman-teman pengguna Spotify kita. Oke. Kali aja kita menjadi satu apa ya? Amin, amin. Jadi satu ini Apa nih. ya? Salah satu pilihan ya. Oh iya 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 Kalau iya. orang-orang mau denger fitness, Iya. ya cuman kadang orang boring ya ngomongin fitness, ya lingkupnya six pack aja ya nggak? Iya. Oh, apa kesehatan. Iya. Nah, tapi hiburannya dia nggak tahu kayak gimana Iya, sama betul. sisi buruknya, suka dukanya Iya, jadi anak betul. fitness tuh gimana Iya. ya. Oke, terima kasih Bang Haji Suganda. sama-sama. Bisa di follow Instagramnya kemana Bang Haji? Instagram gua Aji Sweganda. Kalau YouTube-nya Aji Strongman Indonesia. Wow. Haji Strongman Indonesia. Nah, padahal lu dulu nih kalau gua lihat mah orangnya introvert banget ya. Iya. Sekarang jadi mulai eksis banget lu ya. Dulu Instagram gua dikunci. Sekarang buset dah. Banyak yang ngatain. Ngatain gendut. Tapi gokil Bang Haji Iya. gokil. Terima kasih nih buat udah diundang pertama nih. Aca Waduh, Ucu. Aca Ucu. Oke, cukup sekian. Gua Alfian Deltoid pamit Gua undur Haji diri. Suganda. Sampai jumpa di sesi episode berikutnya di Aca Ucu Channel Network. Bye bye. Bye.